evaluasi dan pelaporan program Dinas Pendidikan 2017 saya pindah ke Satpol PP, jadi nangkap TI Pak. Ya, keliling-keliling 2 tahun, 2019 saya kembali lagi ke Dinas Pendidikan sampai sekarang menjadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Jadi dari 2019 sampai sekarang hampir 5 tahun Pak, berkecimpung dengan kawan-kawan di bidang Didas, belum bergeser, belum selesai kali tugasnya, atau tidak selesai kowe kuning disuruh orang pindah-pindah. Jadi Bapak Ibu semua, itu sedikit mengenai tentang diri saya. Kita kembali ke materi, Bapak Ibu semua. Perencanaan berbasis data ini sebetulnya memang merupakan bagian yang harus pertama kali kita lakukan supaya yang Bapak Ibu tuliskan di sana itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi real yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu semua. Ini apa? Contohnya yang di sini ya. Ini pengembangan lingkungan apa nih? Karya teks yang ada di sekolah. Akar masalahnya apa? Sehingga dia dibutuhkan itu. Apa masalahnya? Sehingga dia dibutuhkan itu. Minat baca anak rendah gitu ya. Sehingga ini dibutuhkan. Bagaimana pelaksanaannya? Dia diurai, dia tidak hanya bawa buku teks gitu ya, disuruh baca, tetapi lebih kepada operasionalnya, seperti apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa masalahnya, ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, siapa saja yang terlibat, berapa anggarannya, berapa lama kita akan melaksanakan. Itu pada yang harus kita pikirkan. Karena kalau kita nulis ini pengalaman saya Pak, bukan pengalaman Bapak-Bapak ya. Kalau sudah nulis ini, pulang pelatihan lipet lupa. Biasanya seperti itu. Karena kalau sudah selesai pelatihan, sudah pelatihan nih, sudah pulang kita kembali ke selera asal. Ini yang susah. Oke, dari itu, Bapak Ibu semua, hari ini saya minta kepala sekolah aja ya. Kepala sekolah itu pimpin kawan-kawan guru buat rencana yang akan dilakukan berdasarkan raport yang sudah dibentuk. Berapa anggaran yang disusun, siapa yang terlibat, berapa lama durasinya, silakan dibuat. Sehingga ini menjadi pegangan Bapak Ibu ketika kembali ke sekolah. Ini Pak, ini sudah ditulis. Buat rencananya ini. Ini sudah ditulis nih, buat rencananya. Bagaimana ini bisa direalisasikan? Karena kita di sini kembali harus melaksanakan apa yang kita tuliskan. Ini yang penting Pak. Oleh itu kepala sekolah kami harapkan bisa membawa kawan-kawan semua untuk membuat kegiatan yang betul-betul akan dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Saya berapresiasi sekali pada Bapak Ibu semua, karena kita dari 47 sekolah ada 8 sekolah yang dapat kemajuan terbaik. Itu amanat dari Permendikbud 63 tahun 2022 Pak, atau 2023 mengenai Juknis BOS, bahwa 15% sekolah yang ada dalam satu kabupaten itu akan mendapatkan BOS kinerja berkemajuan terbaik. Dilihat dari mana Bapak Ibu? Dari raportnya. Raport sekolah Bapak Ibu itu yang dilihat. Bukan kinerja individunya, tidak. Bukan karena banyak guru penggeraknya, bukan. Karena kepala sekolahnya prestasinya tinggi, tidak. Tapi dilihat dari raport. Karena itu memuat siswa, guru, kepala sekolah, TU, warga sekolah.
Karena ini dilihat dari apa itu? Maka Bapak Ibu, alhamdulillah ini mendapatkan kemajuan terbaik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini harus tahankan Bapak Ibu, karena sekolah kita yang lain, ini kita tahun depan berkompetisi lagi soalnya. Tahun depan, apakah kita akan ketemu lagi seperti ini? Tergantung Bapak Ibu semua aja ya. Tergantung kepada kita semua. Kita ingin kumpul lagi di sini, maka harus lebih ditingkatkan. SMP tadi siapa namanya? SMP di Kamerawang. Bapak namanya siapa? Oh, Bapak Sapri. Pak Sapri dari SMP di Kamerawang. Gak boleh Pak, kami memang sekolah kecil. Buktinya Bapak duduk di sini gitu. Itu ya Pak ya. Berarti Bapak punya potensi untuk memiliki kemajuan ke depan. Jadi kata Bapak tadi, ini yang saya gak tersinggung. Kalau sudah besar, kalau kecil Pak bisa besar. Kalau besar Pak bisa gendut, bisa besar. Saya pegang perut jadi Bapak tadi. Iya, tapi itu ya, kita harus tetap mempertahankan. Bahkan kita harus tetap mendorong sekolah kita agar tetap memiliki kemajuan terbaik. Kalau memang tidak bisa kemajuan terbaik, nanti terpilih sekolah punya prestasi. Kita harus cepat. Pemerintah akan menggelontorkan bantuan kepada kita, memberikan perhatian kepada kita, itu atas dasar prestasi yang baik. Kita tidak lagi mengukur individu Pak. Kalau memberikan apresiasi kepada individu, ini akan menimbulkan kecemburuan, gitu ya. Bapak Ibu saja hadir di sini banyak Pak sekolah yang cemburu. Pak Umar itu cemburu dia dengan kita, karena dia nggak masuk pada kemajuan terbaik. Dan dia berusaha untuk bisa masuk. Ini apa namanya? Patut kita syukuri bersama. Patut kita pertahankan untuk kemajuan anak-anak didik kita. Ingat Pak, saya sering menyampaikan bahwa masa depan kita ada di mereka, kan gitu ya. Kalau mereka nanti dewasa, memiliki pendidikan yang baik, memenuhi 6 fondasi yang sering kita sebut, gitu ya, dalam melaksanakan sosialisasi, iklan apapun, ketika dia memang memiliki 6 fondasi ini, insya Allah hidup kita tenang Pak. Negara ini tidak akan pecah, karena pendidikan itu salah satu fondasi ketahanan negara. Kenapa kita bisa masih seperti ini? Karena kita melalui pendidikan yang baik, melalui pendidikan yang benar. Tapi kalau pendidikan kita salah Pak, maka kita perang agama, merasa lebih daripada yang lain, terus gila. Persaingan tidak sehat, maka wajib kita untuk mempertahankan ini. Indonesia itu punya potensi sangat luar biasa, kebinekaannya gitu ya. Tapi kalau ini tidak dijaga, maka masuk ya ke dalam fondasi yang harus kita pertahankan. Karena dia selain sebagai sumber daya yang sangat luar biasa, tapi dia juga sumber ancaman yang luar biasa. Itu harus kita betul-betul kelola secara. Pedang itu kalau dia tumpul nggak akan tidak Pak. Kalau dia tajam, nah ini kan gitu ya. Ini bisa membantu dan juga bisa membunuh kita. Itu kira-kira. Pendidikan juga seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ini materi perencanaan berbasis data dari tadi saya baca nggak turun-turun. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kita urgensi Pak, perencanaan berbasis data itu urgent. Kenapa? Karena kita, maaf tapi Pak ya, saya minta maaf, kita terkadang data yang kita miliki ini sering kita abaikan. Terutama ketika kita sudah menjadi pemimpin Pak. Kenapa? Data ini sebetulnya yang digunakan ketika kita, kalau Bapak Ibu sudah menjadi kepala sekolah mungkin terasa nih, jangan tersinggung Bu Ida ya. Saya juga terasa Pak, ketika saya belum masuk, saya misi capres tadi punya data dulu gitu ya. Saya akan melakukan A, B, C, mengumpulkan data Pak ya. Setelah selesai, pegang kekuasaan,
keinginan bertumbuh kan begitu. Nah ini harus hati-hati di situ mengelolanya. Karena ketika kita sudah tampil, maka potensi untuk menonjolkan apa yang di program kita, gitu ya, bukan program berdasarkan data, akan nyelip di dalamnya. Mana yang dia yang akan lebih dominan? Nah ini hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Ini saya tidak ingin ngomong Bu Ida bagus, perencanaan berbasis datanya bagus. Gitu ya Bu ya. Waktu itu belum Bu, turun lagi Bu. Tadi ke lambutan sekarang kecepatan. Jadi dia sangat urgent untuk digunakan Pak, supaya tepat apa yang kita lakukan. Ketika dokter mengobati pasien, dia akan tulis resep. Resepnya ini harus dikasih ke apoteker. Apoteker harus membeli obat sesuai dengan tulisan resep dari dokter. Dia nggak boleh melakukan analisa baru gitu ya. Apotekernya, kamu ini apa? Oh ini obatnya, tadinya keluhannya apa ke dokter? Ini salah ini ya, lebih baik kasih ini. Salah obat nanti berarti. Hati-hati. Sepertinya sama, fungsinya mungkin sama, tapi data yang diberikan oleh dokter itu lebih pas dari kondisi pasien. Hati-hati. Memang terkadang ada benarnya, gitu ya. Terkadang ada benarnya. Tetapi harus kita perhatikan adalah bahwa dokter juga melakukan analisa. Tidak sembarangan dia mendapatkan gelar dokter. Kita juga Pak, tidak sembarangan kita dapat gelar guru. Sarjana pendidikan itu tingkat sarjana, tapi predikat. Makanya saya usulkan, kalau boleh jangan hanya dokter di depannya dokter. Kita itu juga diberi predikat GR, guruan. Jangan DR aja, GR juga mau. Karena kalau SPD baru sarjana apa? Kalau dokter baru SK, sarjana kedokteran. Belum dokter dia. Nah itu seharusnya, karena Bapak Ibu semua ini sudah terima pengalaman, sudah tahu nih bagaimana medannya gitu ya, gimana yang harus kita lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, data yang kita miliki sekali lagi itu sangat penting kita pahami, kita bahas bersama. Terkadang Bapak Ibu membaca sebuah data, tidak paham banyak. Coba Bapak Ibu lihat spidolnya, pasti memberikan tanggapan yang berbeda-beda, betul kan? Ada tulisan snowman nggak di situ? Warnanya merah besar? Nggak ada. Saya yang lihat soalnya. Padahal barangnya sama nggak? Sama. Tetapi pada sudut pandang yang berbeda terhadap barang yang sama, kita akan memberikan apresiasi yang berbeda, penilaian yang berbeda. Tapi barangnya satu Pak. Maka ini harus dirembukan supaya identitas barang ini betul-betul sesuai dengan cirinya. Paham maksud saya Pak ya? Sama dengan data Pak. Para sekolah diskusikan dengan kawan-kawan guru yang melakukan kegiatan langsung di sekolah. Apa sih gitu ya. Diskusikan data ini, sangat penting sekali. Mengapa demikian? Karena itu akan digunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak seperti kita bayangkan selama ini ya, dalam kelas guru ngajar ngasih materi sudah belajar artinya. Itu transfer knowledge, transfer pengetahuan. Sedangkan aspek yang mendukung di dalam kelas itu merupakan pembelajaran juga untuk peserta didik. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang kita lakukan ini, makanya sering dikatakan, saya kalau ditanya apa sih Pak Merdeka Belajar, transformasi proses pembelajaran, saya situ aja. Gak perlu lagi yang lain, karena yang lainnya mendukung. Yang intinya adalah bagaimana kita dalam satu tim di sekolah itu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Waktu istirahat pembelajaran Pak. Waktu kita di kelas pembelajaran Pak. Waktu kita kegiatan pembelajaran Pak. Semuanya pembelajaran. Maka ada kalimat dari siapa yang ingat? Belajar sepanjang
Kalimat siapa? Diajar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, transformasi pembelajaran sebagai upaya kita melakukan transformasi pendidikan itu sangat penting. Tanpa data yang baik, tanpa perencanaan yang baik, prosesnya juga kurang baik. Transformasinya juga tidak akan berjalan lancar. Mengenai dasar hukum, saya pikir tidak usah kita bahas. Yang jelas tahapan pertamanya adalah bagaimana melakukan perencanaan berbasis data. Turun bawah Pak. Lanjut Pak. Klik aja Pak. Nah. Saya pikir ini nggak usah ya. Visi pendidikan Indonesia apa yang mau dicapai, terus ke bawah Pak. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Kita sering sebut-sebutkan ini nih, 6 fondasi ini ya. Tetapi bagaimana kita mewujudkannya? Dia bertakwa kepada Tuhan, dia mandiri, dia bergotong royong, dia memiliki rasa kebinekaan tunggal, kebinekaan global bukan tunggal ya. Dia bisa berbagi, dia bernalar kritis gitu ya. Dia bisa berinovasi secara baik. Ini selalu kita gaung-gaungkan. Tapi bagaimana kemasan ini kayak kita masak Pak, ini sam, ini garam, ini laos, ini kunyit, ini cabai, ini bawang, sama Pak kuning gitu ya Pak. Ya kan? Tinggal naruh kepala ikan. Bagaimana ini bisa diracik? Ini kan masing-masing potensinya. Diracik dan disajikan dia menjadi hidangan yang sedap, hangat-hangat nikmat. Saya jadi bilang Pak nih, Pak Budi. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita meracik ini? Itulah tugas Bapak Ibu semua dengan menuliskan ini. Lanjut Pak. Nah, ini dia ya, kalau saya sebutkan ya. Bapak Ibu baca sendiri, ini sudah sering kan? Sudah, nggak usah lewat aja Pak. Nah ini data lewat, ini juga sudah sering disampaikan. Ingat Bapak Ibu, jangankan siswa, saya sudah sampaikan 5 ekor ini kalau salah. Jangankan siswa, guru sama guru saja kadang-kadang sering melakukan bully. Ya nggak Pak? Ngaku aja Pak. Tanpa kita sadari Pak. Pajak ini bully siapa nih? Tanpa kita sadari Pak. Pajak ini. Terkadang kita melakukan itu. Padahal maksud kita adalah berencana. Buyut nih. Terkadang tidak terima. Makanya buyutnya jangan kelewatan. Jangan nanti kita kamu lagi nggak bisa buyut Pak. Parah kita. Tetapi ingat Pak, ketika kalau saya siapa ya Ustadz itu ya, saya bukan yang dari Riau, Abdul Somad. Saya paling suka sama siapa katanya? Sama Bolot. Dia tidak pernah membuli orang lain. Dia membuli dirinya sendiri. Gitu ya. Dia tidak pernah merendahkan orang lain. Tetapi dia bisa menjadi lucu ketika dia memiliki, gitu Pak. Dia tidak merendahkan orang. Tapi kalau bandingkan dengan pelawak yang lain, dia membuli orang untuk bikin orang tertawa. Awas Pak. Kita sudah terbiasa dan kita tertawa dengan hal itu. Itu dikonsumsi Pak. Kelihatannya biasa Pak ya? Biasa Pak, karena ini sudah lumrah di masyarakat. Tapi ingat, itulah potensi menjadi bully yang ada di sekolah. Itu konsumsi sehari-hari. Bapak bisa lihat di YouTube, Bapak bisa lihat di TV gitu ya. Ini konsumsi kita. Tetapi ini yang harus kita kelola. Maka saya katakan tadi, ketika mereka datang ke sekolah, itu menjadi lingkungan dia dari dia masuk sampai dia pulang. Istirahat pun itu waktu dia belajar. Itu Pak. Maka ketika dia pulang, pentingnya tadi mana tadi? Kemesraan dengan bekerja sama dengan orang tua. Dalam apa ini? Pak. Apakah bikin pertemuan? Ada parenting kalau di PAUD gitu ya? Apakah kita akan melakukan hal seperti itu?
Saya katakan dari awal, ketika saya masuk, ngajar anak ada kurikulumnya, ngajar orang tua nggak ada kurikulumnya Pak. Ngajar orang tua itu nggak ada kurikulumnya. Tapi kalau kita ngajar anak, kurikulumnya jelas Pak, materinya ada, KD-nya, potensinya, CP kalau sekarang ini sampai pembelajaran tujuan pembelajarannya ada, kurikulumnya ada. Tapi ngajak orang tua partisipasi nggak ada kurikulumnya Pak, malah kita di kata-kata ini dikomplain penulisnya tidak profesional dan segalanya. Ya itu tantangan kita karena memang sekarang kita sebagai penyelenggara negara ini sedang diajar bisa-bisa supaya Indonesia ini rubuh. Hati-hati Pak dengan itu. Jadi Bapak Ibu, saya bukan menghasut, tapi saya menyampaikan untuk dipikirkan Pak, bahwa anak-anak kita tanpa kita sadari hal yang biasa lumrah sehari-hari itu menerima perundungan di sekolah. Oleh sebab itu literasi yang kita gaungkan sekarang ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena norma adat tadi adab ya, ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Adab anak kepada orang tua, adab sesama teman, adab kepada yang lebih muda, adab yang kepada yang lebih tua tadi ya, jelas. Adab ini sudah mulai dianggap kuno. Kalau sudah dekat kata kuno, kita minder, tidak maju katanya, ketinggalan zaman. Padahal itu nilai luhur kita Pak, kita tinggalkan. Nilai identitas kita sebagai masyarakat Indonesia yang dulu kita masih sekolah gotong royong, saling menghormati, toleransi. Mana Pak sekarang? Mana sekarang gitu ya? Tapi dia menjadi bahan pembelajaran di kelas, tetapi tidak menjadi sebuah kehidupan bagi anak didik kita. Ayo, jadi saya kayak jadi ceramah ini bukan pernyataan berbasis, tapi nggak apa-apa Pak, itu yang ingin kita tuju ya. Jadi ini harus kita lihat Pak, bahwa kekerasan seksual ini ya sudah lama sekali sebetulnya. Semenjak YouTube itu marak, aksesnya banyak terbuka. Teknologi itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, juga merendahkan kualitas kita sebagai manusia. Teknologi membantu kita meningkatkan kesejahteraan luar biasa potensinya, juga untuk membunuh kita juga luar biasa potensinya teknologi. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar mengelola ini. Maka Bapak Ibu, kalau memang di sekolah boleh bawa handphone, boleh melakukan akses, tidak membatasi, tetapi coba dibatasi apa yang bisa dibuka, apa yang bisa diakses. Itu penting Pak. Karena apa? Kita tidak bisa mengatakan kamu tidak boleh bawa handphone. Memang agak susah Pak. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Tapi sekolah pun menyediakan ada tab, ada komputer, ada laptop kan gitu ya, mereka mengakses itu. Tapi aksesnya yang kita batasi, teknologinya yang kita tinggalkan. Ini kekerasan terhadap seksual ini terbangun dari kebiasaan sebetulnya. Mungkin begitu Bapak Ibu sementara dari saya, karena sudah pada agak turun gitu ya.